Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Milenia. Saya dari kelas Manajemen Karyawan B, Fakultas Ekonomi Universitas Galung. Nah, di sini saya telah diberikan tugas pada mata kuliah Ekonomi Manajerial untuk menjelaskan bagaimana pengerjaan dari contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan dengan metode tidak langsung. Nah, langsung saja kita lihat tugas yang telah saya kerjakan, yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhtar Abdul Qadir dengan mata kuliah Ekonomi Manajerial. Nah, di sini ada contoh kasus data penjualan produk motor Yamaha WR155 di perusahaan XYZ dan data penjualan produk motor Yamaha WR155 di perusahaan ZYX. Nah, produknya emang sama, tapi di perusahaan yang berbeda. Kita akan menghitungnya dari tahun 2012 sampai dengan 2019. Di dalam perhitungan ini akan ada analisis regresi secara manual, analisis korelasi produk momen, dan koefisien determinasi. Oke, langsung saja kita lihat ke pengerjaannya ya. Nah, ini dia contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan dengan metode tidak langsung ya. Nah, di sini saya mempunyai data dari tahun 2012 sampai 2019 dari perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY. Saya juga mempunyai data dari data seksi silang penjualan produk-produk Yamaha WR155 di pasar. Nah, yang terakhir, yang nomor 4, saya akan mencari analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan. Untuk yang pertama, saya akan mencari dari perusahaan XYZ dulu ya. Pertama, kita mencari dulu analisis regresi secara manual. Nah, di sini saya mempunyai data yang tadi, sehingga diperoleh sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X pangkat 2, dan sigma Y pangkat 2. Nah, untuk yang pertama, saya akan mencari dulu nilai dari B. Dan ini dia rumusnya ya. Rumusnya itu N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2. Nah, dari data yang tadi, yang ini, kita masukkan ke dalam rumus ini. Sehingga didapat nilai yaitu minus 0,00003. Nah, selanjutnya saya akan mencari nilai dari A. Tapi sebelum kita mencari nilai dari A, kita membutuhkan nilai dari Y dan X-nya dulu. Nah, ini dia rumus untuk Y dan X-nya. Sehingga diperoleh ini ya. Untuk Y diperoleh 190, untuk X diperoleh 8.500. Dimasukkan ke dalam rumus yang A, sehingga didapatkan 445. Nah, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 445 dikurangi 0,00003 X atau Q sama dengan 445 dikurangi 0,00003 P. Oke, selanjutnya yaitu mencari analisis korelasi produk momen perusahaan XYZ. Nah, ini dia untuk rumusnya ya. Seperti tadi, saya akan memasukkan nilai yang tadi ke dalam rumus ini. Nah, maka didapat nilai minus 0,982. Nah, ini dia hasilnya. Maka ukuran kekuatan hubungan sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Nah, kita lihat dari ini dulu. Penjelasan dari sini. Sangat kuat karena nilai yang kita dapat itu di antara 0,81 sampai 1,00, sehingga hubungannya sangat kuat.
Nah, itu dia untuk analisis korelasi produk momen. Selanjutnya, saya akan mencari koefisien determinasi perusahaan XYZ. Seperti tadi, ini dia rumusnya. Rumusnya R pangkat 2. Nah, dari rumus ini saya akan memasukkan data-data tadi sehingga diperoleh nilai ini. Nah, dapat dijelaskan bahwa proporsi penjelasan pengaruh harga produk Yamaha WR155 terhadap jumlah permintaan Yamaha WR155 pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan sebesar 96,4%, sedangkan sisanya 3,6% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, selanjutnya saya akan mencari dari perusahaan ZXY. Pertama, seperti tadi, mencari dulu analisis regresi secara manualnya dari perusahaan ZYX. Nah, di sini diperoleh nilai dari sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2. Seperti tadi, saya mencari dulu nilai dari B. Dan dimasukkan ke dalam rumus data-data tadi sehingga diperoleh nilai ini ya. Dan selanjutnya saya mencari nilai dari A. Nah, ini dia hasilnya 332,857. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 332,857 dikurangi 0,0000171429X atau Q sama dengan 332,857 dikurangi 0,0000171429P. Nah, selanjutnya saya mencari analisis korelasi produk momen perusahaan ZYX. Nah, ini dia rumusnya. Setelah data dimasukkan, diperoleh nilai minus 0,227. Nah, dikatakan ini ukuran kekuatan hubungan yang lemah. Kenapa sih lemah? Nah, dari penjelasan ini mungkin kalian akan tahu kenapa lemah, karena tadi nilai tadi itu termasuk dari yang ini di antara 0,21 sampai 0,40 sehingga dikatakan hubungannya lemah. Oke, selanjutnya mencari koefisien determinasi perusahaan ZYX. Seperti tadi dimasukkan ke dalam rumus R pangkat 2 ini, diperoleh nilainya ini. Nah, dapat dijelaskan proporsi penjelasan pengaruh harga produk Yamaha WR155 terhadap jumlah permintaan Yamaha WR155 pada perusahaan ZYX dapat dijelaskan sebesar 0,51%, sedangkan sisanya 99,49% itu dijelaskan oleh faktor yang lain. Oke, yang terakhir, mencari gabungan penjualan dari perusahaan XYZ dan ZXY. Nah, ini dia data gabungannya, diperoleh nilai sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2. Seperti tadi, yang sebelum-sebelumnya itu, saya mencari dulu nilai dari B dan nilai dari A, sehingga diperoleh fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 390,6819 dikurangi 0,0000234091X atau Q sama dengan 390,6819 dikurangi 0,0000234091P. Nah, itu dia untuk analisis regresi secara manual dari gabungan dua perusahaan tadi ya. Nah, sekarang saya mencari analisis korelasi produk momennya. Bagaimana sih caranya? Seperti tadi juga, kita masukkan dulu ke dalam rumus ini ya. Ke dalam rumus R untuk korelasinya. Nah, setelah dimasukkan nih semua ini, diperoleh nilai
minus 0,945 setelah dibulatkan ya ini. Maka artinya ukuran kekuatan hubungan sangat kuat. Nah, seperti tadi yang dijelaskan dari penjelasan ini, maka diperolehnya yang ini ya, di antara 0,81 sampai 1,00. Hubungannya sangat kuat. Nah, ini sangat kuat. Nah, ini dia koefisien determinasi. Mencarinya itu dengan rumus R pangkat beban. Setelah dimasukkan, didapat nilai minus 0,893. Nah, nilai ini maksudnya apa sih? Proporsi penjelasan pengaruh harga produk Yamaha WR155 terhadap jumlah permintaan Yamaha WR155 di pasar dapat dijelaskan sebesar 89,3%, sedangkan sisanya 10,7% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, itu dia untuk hasil dari koefisien determinasi. Nah, yang terakhir di sini ada perhitungan jika pada tahun 2020 harga berubah sebesar 1 juta, makanya jadi gimana nih jumlah permintaannya, maka berubahnya jadi gimana. Nah, untuk perhitungannya itu setelah diperoleh yang tadi, perhitungan yang ini nih, perhitungan yang analisis regresi. Nah, ini didapat untuk yang pertama perusahaan XYZ itu Y sama dengan 445 dikurangi 0,0003 X atau Q sama dengan 445 dikurangi 0,0000 P. Nah, P-nya ini yang perubahan 1 juta ini dimasukkan ke dalam rumus ini, yang ini. Dan didapat hasil 415 nih untuk jumlah permintaan pada perusahaan XYZ setelah mengalami perubahan sebesar 1 juta pada tahun 2020. Selanjutnya untuk jumlah permintaan pada perusahaan ZYX. Seperti tadi didapat nilai 315,7141. Nah, ini untuk jumlah permintaan dari perusahaan ZYX. Yang terakhir, jumlah permintaan pada perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX. Nah, ini didapat nilai 367,2728. Nah, itu dia. Nah, itu dia untuk penjelasan bagaimana cara pengerjaan dari contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan dengan metode tidak langsung. Semoga dapat dimengerti. Sekian saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.